Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih semua? Pada sehat kan? Pada rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kalau keluar rumah pada pakai masker kan tentunya. Siapa yang menerapkan hal-hal tersebut selama masa pandemi ini? Angkat tangannya. Bagus, semoga adik-adik semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Salam untuk mama dan papa serta seluruh keluarga, biar adik-adik bersama seluruh keluarga selalu ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Udah siap kan semuanya? Udah pada mandi belum? Udah cuci mukanya? Udah siap untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama? Udah pada siap belum? Oke, kalau gitu sekarang berdiri dulu semua, ayo bangkit berdiri semuanya. Kita akan angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Oke, kita udah selesai nyanyiin lagu yang pertama. Masih pada semangat nggak? Semangat dong tentunya. Kalau gitu Kak Talia undang lagi untuk bangkit berdiri, masih tetap berdiri adik-adik. Kita nyanyi lagi, satu lagu lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi
Mantap sekali adik-adik. Terima kasih yang udah nyanyi bersama dengan Kak Thalia. Sekarang kita akan menyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, yaitu lagu Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan membuka ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Mana sikap doa yang baik dan benar? Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga sampai pada hari ini kami masih ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bukit Sentul. Tuhan yang memberkati ibadah ini mulai dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak lain yang bertugas, baik yang membaca Alkitab dan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi kakak-kakak lain agar mampu menyampaikan maksud firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati adik-adik lain yang ada di rumah saat ini, biarlah hati mereka, telinga mereka, mata mereka boleh dipergunakan dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya. Kita siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Begini bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu.
Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sekian dari pembacaan Alkitab. Selamat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali. Kakak yakin bahwa semua sudah siap untuk mendengar cerita dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar atau kita baca. Adik-adik, kira-kira ada yang tahu tidak ini gambar siapa? Ya, ini adalah gambar Rasul Paulus. Kira-kira ada yang tahu siapa sih Rasul Paulus itu? Adik-adik, Paulus adalah seorang rasul. Apa itu rasul? Rasul adalah utusan Allah. Dia sangat pandai dan juga orang yang sangat berani. Tetapi dulu Rasul Paulus ini tidak suka, bahkan benci sekali sama Tuhan Yesus, juga para pengikutnya. Dia menganiaya para pengikut Yesus atau orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sampai suatu ketika Paulus bertemu dengan Tuhan dan dia percaya pada Tuhan. Sejak saat itu Paulus ini menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Rasul Paulus sangat mengasihi dan taat pada Tuhan. Dia pergi ke berbagai tempat, ke Efesus, ke kota Filipi, ke Korintus, juga ke Roma, untuk memberitakan tentang kuasa dan kasih Allah. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan karena pelayanan Rasul Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak suka dengan apa yang dilakukan Paulus. Kemudian Rasul Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita semua tahu di penjara itu nggak enak. Pasti gelap ya, lampunya pasti nggak terang. Tidurnya kalau zaman dulu ada di batu. Mungkin ada jerami kering. Tangan dan kakinya dirantai. Jadi nggak bisa kemana-mana. Pada saat Rasul Paulus di penjara, dia mendengar tentang jemaat di Filipi. Anak-anak Tuhan yang tinggal di Filipi, mereka hidupnya sangat baik. Mereka saling mengasihi, saling membantu. Mereka juga senang bersekutu, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi berkat dan disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Karena kebaikan anak-anak Tuhan di Filipi membuat Rasul Paulus senang dan bersuka cita. Lalu dia menulis surat untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan di Filipi, supaya mereka tetap semangat dan terus jadi berkat. Hidup taat pada firman Tuhan dan membantu satu sama lain. Adik-adik, mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Dia senang menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Kita juga bisa belajar seperti orang-orang di Filipi, yaitu saling membantu satu dengan yang lain. Juga tetap bersuka cita dan bersemangat meskipun dalam kesulitan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam penjara, tangan dan kakinya dirantai, tapi dia tidak mengeluh. Dia justru menulis surat, meskipun susah ya karena tangannya diborgol. Dia menulis surat untuk memberi semangat orang atau anak-anak Tuhan di Filipi. Sumber sukacita Rasul Paulus adalah Tuhan. Adik-adik, ingat tidak ada lagu yang mengatakan seperti ini? Lagu dari Kidung Ceria ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya,
besar kasih-Nya bagi kita. Nyanyi haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Nyanyi haleluya. Adik-adik, saat ini mungkin kita juga ada dalam kesulitan karena virus corona. Kemana-mana harus dengan protokol kesehatan. Harus pakai masker, gak boleh dekat-dekat sama orang, harus rajin mencuci tangan. Kita pun harus sekolah ataupun ibadah dari rumah. Kalau mau bermain pun sebisa mungkin di rumah saja. Bosen ya? Kita kangen sama teman-teman, pengen jalan-jalan, pengen ke sekolah, ataupun impa bersama-sama lagi. Adik-adik, meskipun sulit dan tidak menyenangkan, kita tidak perlu mengeluh. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti apa? Kita bisa tetap memperhatikan teman-teman kita atau saudara kita. Lalu gimana caranya? Kita bisa telepon, kita bisa WA ketika mungkin ada teman yang kita dengar mereka lagi sakit, ataupun kita ingat teman kita lagi ulang tahun atau saudara kita ada ulang tahun, ada yang sakit, kita bisa berikan telepon atau WA dan berdoa buat mereka, memberikan semangat pada mereka. Juga tetap bersyukur, banyak hal yang masih tetap kita bisa syukuri. Contohnya Tuhan memberikan kesehatan pada kita tidak sakit, kita juga tetap bisa melakukan aktivitas meskipun dari rumah. Nah adik-adik, ada contohnya. Hari ini ada teman kita yang ulang tahun loh. Siapa? Fania ya. Ada nggak yang tadi pagi sudah memberikan selamat pada Fania? Ayo, siapa? Atau paling tidak sudah berdoa buat Fania. Kita bisa lakukan hal-hal seperti itu. Kita juga bisa membantu mama, papa di rumah. Banyak hal bisa kita lakukan meskipun kita tidak bisa keluar sementara ini. Kita tidak harus merengek. Meskipun misalnya ketika kita sakit, kita nurut pada mama, papa, kita makan dengan baik. Ya, meskipun kita dalam kondisi yang sulit karena pandemi ini, tapi kita bisa tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita bisa tetap memuji Tuhan, kita masih bisa berdoa, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Nanti kita akan doa bersama-sama dengan doa Bapa kami ya. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, kita akan tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami supaya kami mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Rasul Paulus. Meskipun di dalam kesulitan, tapi dia tetap mengingat, mendoakan, dan memperhatikan orang-orang yang pernah dilayani. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami meskipun dalam kondisi yang tidak baik, tapi kami anak-anak-Mu tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, karena sumber sukacita kami adalah Tuhan. Bantu kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu tetap taat pada firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat gereja kami, ketika pada saat ini masa-masa yang sulit ini, biarlah Tuhan juga menolong Ibu Pendeta dan juga para majelis di dalam melayani di gereja kami.
Berkati juga kakak Layan. Kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat Fania yang saat ini sedang berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi Fania sampai saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan pertumbuhan yang baik, kesehatan, kepandaian, hikmat, bahkan masa depan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman semua di PA ini ya Bapa, bagi mereka yang mengalami pergumulan atau kesulitan, biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan sukacita di dalam hati mereka. Berkatilah orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka. Mereka yang sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, sehingga berkat Tuhan boleh dicurahkan bagi kami melalui orang tua kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk cuaca yang akhir-akhir ini tidak baik. Biarlah Tuhan, kami berdoa supaya kami tetap bersyukur, dan kami mohon campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, siapkan celengannya dan siapkan persembahannya. Kita ingin memberikan persembahan. Kita ingin menyanyikan lagu Persembahan Kami. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. 1, sambil menyiapkan persembahannya ya. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kalau sudah, adik-adik boleh taruh celengannya. Silakan ambil sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami, untuk dapat menyisihkan sedikit dari rezeki yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu, bagi kerajaanmu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini juga dapat membantu pelayananmu. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.